Kenapa cara belajar matematika pada anak berbeda dengan orang dewasa? Pertanyaan ini sering muncul, terutama ketika kita melihat anak-anak membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep yang bagi orang dewasa terlihat sederhana. Pada dasarnya, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Cara berpikir mereka berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, proses pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Dalam memahami matematika, anak tidak bisa langsung berpikir abstrak. Mereka perlu melalui proses dari hal yang konkret menuju abstrak. Artinya, anak harus terlebih dahulu melihat, menyentuh, atau mengalami secara langsung sebelum memahami simbol atau angka. Perkembangan pemahaman anak juga ditandai dengan kemampuan memahami konsep kekekalan. Anak mulai memahami kekekalan bilangan pada usia sekitar 6 hingga 7 tahun, kemudian berkembang ke pemahaman panjang dan luas, hingga akhirnya mampu memahami konsep berat dan isi pada tahap usia berikutnya. Beberapa teori belajar menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. Menurut Brunner, pembelajaran berlangsung melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif, di mana anak belajar melalui tindakan langsung, tahap ikonik, di mana anak mulai memahami melalui gambar atau visual, dan tahap simbolik, di mana anak sudah mampu menggunakan simbol-simbol abstrak seperti angka. Selain itu, Dienes menjelaskan bahwa pembelajaran matematika sebaiknya dimulai dari aktivitas bermain, kemudian diarahkan secara bertahap hingga anak mampu memahami konsep secara formal. Sementara itu, Van Hiele mengemukakan bahwa dalam pembelajaran geometri, anak melalui tahapan berpikir mulai dari pengenalan bentuk, analisis, hingga pemahaman hubungan antar konsep. Gagne juga menjelaskan bahwa dalam belajar matematika, terdapat beberapa objek yang dipelajari, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan berpikir. Semua komponen ini harus dikembangkan secara seimbang agar pembelajaran menjadi efektif. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang sistematis. Guru perlu memperhatikan materi yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta evaluasi untuk mengukur keberhasilan belajar. Matematika sendiri bukan hanya sekadar angka dan perhitungan. Matematika merupakan ilmu tentang pola, keteraturan, dan hubungan yang disusun secara logis dan sistematis. Karena sifatnya yang abstrak, penggunaan benda konkret dalam pembelajaran sangat penting sebagai jembatan pemahaman bagi anak. Dalam praktiknya, pembelajaran matematika di sekolah dasar dilakukan melalui 3 tahap utama. Pertama adalah penanaman konsep, yaitu memperkenalkan ide dasar kepada siswa. Kedua adalah pemahaman konsep, yaitu memperdalam makna dari konsep tersebut. Ketiga adalah pembinaan keterampilan, yaitu melatih kemampuan siswa dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, pembelajaran matematika akan menjadi lebih efektif apabila disesuaikan dengan karakteristik anak, didukung oleh teori belajar yang tepat, serta dirancang secara sistematis. Pada akhirnya, matematika bukanlah pelajaran yang sulit, melainkan dapat menjadi menyenangkan jika diajarkan dengan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.